amanat Bunda, ku amalkan dan ku abdikan Tridharma perguruan tinggi. Universitas Bina Insani, di sanalah ku raih citaku. Universitas Bina Insani, gerbang awal menuju insan harapan bangsa. Kampus hijau Bina Insani, kan ku puja selamanya. Mari tegakkan kampus kita, Bina Insani, jayalah kau selamanya, menjadi tumpuan nusa dan bangsa. Ku berjuang dan ku berkorban demi alma mater tercinta. Universitas Bina Insani, di sanalah ku raih citaku. Universitas Bina Insani, gerbang awal menuju insan harapan bangsa. Kampus hijau Bina Insani, kan ku puja selamanya. Baik, terima kasih atas pemutaran lagu Indonesia Raya yang disertai dengan himne Universitas Bina Insani. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Salahuddin SPD MM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ain. Sebelumnya saya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ini sinyalnya turun naik, Bapak Ibu. Baik, Pak. Ya, yang pertama salam hormat saya untuk narasumber Pak Dr. Yos. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Pak Yos sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya kepada kita semua. Tak lupa juga salam hormat juga kami sampaikan kepada para peserta yang beragam, tidak hanya dari mahasiswa, tapi juga ada Bapak Ibu dosen dari Bina Insani maupun dari kampus-kampus sekitar Bekasi, bahkan ada yang dari luar kota nih. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sekali lagi kita menyampaikan terima kasih banyak untuk Pak Dr. Yos atas kesediaannya berbagi, sharing pengetahuan kepada kita semua terkait dengan salah satu hal yang tersulit dikelola di sebuah organisasi, yaitu tentang sumber daya manusia ya Pak ya. Dengan pengalaman Pak Dr. Yos, kemudian jam terbang beliau, tentu akan banyak masukan-masukan, saran-saran maupun pencerahan yang akan kita terima pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mengambil manfaat untuk kegiatan hari ini.
Salam hormat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Pak Krim, nggak ada suara. Nggak ada suara. Cek 1, 2. Ya, Sudah terdengar? ada. Oh, ya baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke pemaparan materi kita, ya yang materi inti pada pertemuan kali ini, saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Ya. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Yasminaldi SHMM. Beliau baru saja berulang tahun pada hari Senin kemarin ya Pak ya, tanggal 16 Januari. Selamat ulang tahun Pak Yos ya. Terima kasih Pak Takrim. Dan beliau asli dari Minangkabau, Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Ya, beliau dari Padang. Nah, beliau ini adalah selaku founder dan general chairman of ASPRI, yaitu Association of Professional Human Research of Republik Indonesia. Ya, dari mulai tahun 2015 sampai sekarang. Selain itu juga beliau sebagai Vice General Chairman of FIB, Forum Investor Bekasi, mulai tahun 2011 sampai sekarang ya masih aktif. Serta beliau juga pernah menjadi Koordinator of Industrial Estate of DPK Apindo Kabupaten Bekasi dari tahun 2011 sampai 2014. Board of Advisor of Forum Communications Human Research Egypt ya. Dari tahun 2020 sampai sekarang juga beliau masih aktif. Nah, kalau kita bacakan CV ini banyak sekali Bapak Ibu, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk background pendidikan, beliau mengenyam pendidikan Fakultas Hukum pada Universitas Andalas Padang pada tahun 1983 sampai 1989. Selain itu juga beliau S2-nya yaitu Magister Management di bidang SDM pada Mercu Buana University ya pada tahun 2013 sampai 2016, dan yang terakhir beliau menyelesaikan doktor S3-nya bidang yang sama yaitu bidang SDM pada Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017 sampai sekarang. Baik, itu adalah sedikit ya CV dari beliau narasumber kita. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Yasminaldi untuk menyampaikan materi pada siang hari ini, di mana topik pada kali ini itu terkait dengan tantangan dunia ketenagakerjaan di era kekinian. Kepada Bapak Yasminaldi, kami persilahkan. Baik, Pak Takrim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Pak Salahuddin, para dosen, dan segenap sivitas akademika Universitas Bina Insani, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Bina Insani atau BIU ya, Bina Insani University. Ini yang ketiga kali ini saya diundang untuk menjadi narasumber ya, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia ketenagakerjaan. Tadi dikatakan oleh Pak Salahuddin, dunia ketenagakerjaan ini sangat menarik ya, sangat dinamis. Kenapa? Karena mengelola manusia. Manusia itu tidak saja memiliki akal, tapi juga memiliki hati nurani, memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki kepentingan, emosi, dan segala macam. Dan itu tidak pernah statis.
selalu dinamis. Dan makanya ini tantangan bagi kita orang yang bekerja untuk mengelola manusia. Kalau mengelola data, mengelola angka atau mengelola mesin, itu semuanya udah jelas gitu. Mereka tinggal menunggu. Tapi kalau manusia itu tidak bisa harus ada beragam cara, ya, harus ada beragam strategi, ya, untuk bisa membuat seseorang itu bisa menerima, ya, apa yang akan kita lakukan, termasuk juga hal-hal yang diinginkan untuk kepentingan bersama, ya. Jadi terkait dengan topik kita pada siang hari ini saya waktu itu semingguan yang lalu ya diminta oleh associate profesor ya Pak Indra Muiz untuk bedah buku, ya. Kalau nggak salah saya bedah buku ini udah pernah ya Pak ya ini di Bina Insani, kalau saya nggak salah, saya lupa karena udah sering saya ini kan. Dan kali ini karena diminta bedah buku yang saya tulis, ya, memang isi buku tersebut terkait dengan beragam aspek dunia ketenagakerjaan, ya. Materi atau isi buku ini sebenarnya kumpulan dari tulisan-tulisan saya sejak 2017, ya. Itu saya muat di tabloid Warta Egypt dan juga di beberapa media massa, media cetak, ya. Akhirnya di 2022 saya terinspirasi, kenapa nggak saya bukukan saja gitu, ya, karena ini sudah masuk di blog saya di Narasi Bang Yos, ya. Dan akhirnya saya bukukan, alhamdulillah mendapatkan banyak respon positif dari teman-teman praktisi ARD dan juga dari dunia akademisi dan juga dari pemerintah gitu. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin nanti saya lebih kira-kira saya bagi, ya, kalau nanti ada yang bersedia, nanti saya juga akan berikan waktu untuk tanya jawab, ya, terkait dengan ketenagakerjaan. Saya yakin adik-adik atau Bapak dan Ibu yang ada di sini pasti hampir semuanya bekerja, tentu punya masalah-masalah ketenagakerjaan, ya, isu-isu hubungan industrial, ya, hubungan kerja. Jadi silakan nanti kita berdiskusi, mana yang bisa saya jawab akan saya jawab, mana yang memang belum bisa saya jawab akan saya mintakan waktu. Mohon izin Pak Takrim, saya buka slide dulu, ya, saya cari slide sebentar, ya Pak. Silahkan Pak. Ya, Pak. Atau dari operator bisa dibantu juga Pak, karena kemarin Pak Rektor sudah share materinya Pak, ya. Oh, materinya udah ada, ya? Iya. Oke, silakan Pak, silakan Pak. Ini sudah di-share Pak. Iya Pak. Benar ini Pak, ya, yang ini. Iya, oke Pak, dengan senang hati. Oh iya. Silakan Pak. Nah. Iya. Oke, sebentar. Ini saya udah bisa dilihat nggak Pak? Bisa Pak? Udah bisa, ya? Oh iya, oke. Pakai slide dari operator atau dari Bapak? Silakan dari operator Pak Takrim, silakan Pak. Pak Syed. Ya. Oh ini tambahan ini. Ini tambahan materi saya. Apakah Bapak dan Ibu ini karena ini lebih terkait dengan isu Perpu ini. Kemarin Pak Rektor ngirimnya yang ini saja Pak. Iya. Dari Pak Yas saja Pak, ya. Izinkan yang ini aja, ya. Ini di-keep dulu Pak. Ntar Pak. Ya, baik Pak. Ya. Saya buka dulu ininya, ya Pak. Materinya. Oh. Bentar. Mohon ditunggu, ya Pak.
Bentar ya Pak. Oke, sebentar saya ini ya, share screen. Iya, udah bisa ya Pak? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, udah ya. Baik, Bapak dan Ibu, jadi ini adalah terkait dengan buku saya ya, yang berjudul Tantangan Dunia Ketenagakerjaan di Era Kekinian. Ya. Jadi ini buku yang saya tulis, Bapak dan Ibu, ya, ada lebih kurang 400-an halaman, ya, dan ada lebih kurang 28 artikel isinya. Dan ada lampiran tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan 4 PP turunan. Ya. Jadi dalam pemaparan saya pada siang ini, ada 5 aspek. Yang pertama, latar belakang pembuatan buku tersebut. Yang kedua, apa alasan pembuatan buku, ringkasan isi buku, target yang diharapkan, dan poin-poin penting dari subjudul. Jadi ini nanti bisa memancing Bapak dan Ibu, adik-adik juga untuk kita berdiskusi ya, Q&A terkait dengan industrial relation dan hubungan atau hubungan kerja. Latar belakang dari penulisan buku ini, seperti saya katakan tadi, itu sejak penerbitan Warta Egypt ya. Kebetulan saya kerja di perusahaan pengelola kawasan industri di Cikarang, Egypt, itu 2018 ya. Sejak itu saya banyak menulis karena diberikan kesempatan oleh redaksinya untuk membuat tulisan di headline pertama, halaman pertama. Dan itu kalau di koran itu namanya tajuk rencana ya, seperti tulisan tajuk rencana. Jadi ini peluang dan kesempatan bagi saya untuk mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran saya untuk berbagi pengalaman terkait dengan dunia ketenagakerjaan atau dunia MSDM ya. Maka terlintas ide kenapa saya nggak bukukan tulisan-tulisan saya yang sudah 28 artikel tersebut gitu ya. Lalu alasan pembuatannya, saya ingin berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman, pemikiran, gagasan, ide, dan wawasan kepada orang lain ya. Dengan harapan itu bisa memperkaya dinamika dunia ketenagakerjaan Indonesia umumnya dan hubungan industrial serta manajemen SDM. Ya. Kebetulan saya berpengalaman di bidang MSDM ini sekitar 30 tahun. Saya pensiun di awal 2020, dan setelah pensiun ini kegiatan saya malah semakin padat. Saya mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Saya juga staf tim asistensi di Kementerian Ketenagakerjaan dan juga staf ahli di sebuah partai politik di Indonesia gitu. Di bidang MSDM ya. Terus alasannya pembuatannya juga membentuk karakter dan perilaku penulis untuk bisa memiliki pemikiran open-minded. Jadi open-minded di sini bagaimana saya bisa dengan buku ini juga bisa menerima pendapat orang lain, kritikan dari orang lain ya, tidak hanya saya menulis pemikiran saya, tapi hasil pemikiran itu tentu juga belum tentu benar keseluruhan itu. Jadi ini bisa memberikan feedback kepada orang lain untuk memberikan kritik, saran, masukan ya, dan itu tentu akan lebih baik ya, karena satu pemikiran
akan lebih kalah dari banyak pemikiran. Ya. Kadang-kadang kita merasa pemikiran kita ini terbaik, ternyata ada pemikiran orang lebih baik. Jadi saya pikir ini membuat kita lebih dewasa, lebih matang, lebih arif, lebih bijak ya. Dengan membuat buku ini, kita coba mengutarakan gagasan-gagasan kita, pengalaman, pengetahuan, dan tentu ini kita harus siap mendapatkan respon dari pembaca. Jadi ternyata dari hampir 200-an buku saya yang sudah dipesan sama teman-teman, itu lumayan banyak sekali feedback yang konstruktif untuk ke depan dari buku ini. Selain puji-pujian juga banyak kritikan ya. Banyak kritikan, saran dan segala macam. Saya pikir ini luar biasa sekali. Itu artinya teman-teman yang memesan buku ini memberikan perhatian yang luar biasa terhadap isi buku ini. Dan buku ini memang 70% berisi tentang aspek-aspek yang saya kupas di bidang hubungan industrial atau hubungan kerja. Itu adalah hubungan yang sangat saya sukai ya. Bidang yang sangat saya jadi passion saya selama bekerja 30 tahun di ARD, karena hubungan industrial ini seperti saya katakan tadi ini sangat dinamis gitu. Kebetulan saya punya background pendidikan di bidang hukum. Setelah itu saya ambil S2 di MSDM dan S3 saya di MSDM. Saya pikir ini kombinasi yang bagus untuk bisa saya setelah 30 tahun bekerja mempraktekkan hubungan industrial dan manajemen SDM, dan saya coba untuk menulis ya di sebuah buku, dan mudah-mudahan saja buku itu memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan perkembangan ke depan dunia ketenagakerjaan Indonesia. Jadi ringkasan isi buku itu Bapak dan Ibu, yang pertama saya di bab pertama saya membahas tentang hubungan industrial ya. Jadi saya membahas tentang apa itu LKS bipartit, apa itu upah minimum, May Day, revisi Undang-Undang 13 2003, keberlangsungan studi di era pandemik, Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker pasca putusan MK, dan terakhir kita juga dapat Perpu ya. Tapi karena Perpu ini muncul setelah buku saya terbit, jadi belum sempat saya bahas. Dan mungkin ya nggak bisa masuk ke buku itu ya. Mungkin bisa jadi nanti di tambahan dari edisi berikutnya. Dan yang kedua, saya juga membahas tentang manajemen SDM ya, membahas tentang tantangan visi misi SDM unggul Indonesia maju, SDM Indonesia di era globalisasi, peran budaya organisasi, employee engagement, evaluasi program pelatihan dan segala macam. Ada Bapak dan Ibu bisa baca di sini. Dan yang ketiga tentang kepemimpinan dan kerjasama tim. Ini aspek ini dalam manajemen SDM sangat penting ya, karena kepemimpinan adalah kunci utama dari suksesnya sebuah organisasi. Tanpa adanya kepemimpinan yang baik dan benar, maka organisasi itu tidak akan bisa berkembang dan maju gitu ya. Dan bagaimana kepemimpinan itu bisa menggerakkan tim, bagaimana kepemimpinan itu bisa membuat perusahaan maju, bagaimana kepemimpinan itu bisa memiliki follower atau tim yang loyal, bagaimana tim dari organisasi itu engage terhadap organisasi, bagaimana mereka secara secara ikhlas memberikan kontribusi kepada kemajuan tim. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi kepemimpinan itu adalah satu hal yang paling penting dimanapun. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, biasanya organisasi-organisasi yang inovatif, organisasi-organisasi yang maju, organisasi-organisasi yang berkembang, ya, itu pasti dipengaruhi 80% oleh kepemimpinan. Kepemimpinan itu dari siapa? Dari seorang pemimpin. Dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang sesuai ya dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan atau universitas atau
lembaga apapun gitu ya. Jadi karena kenapa? Seorang pemimpin adalah seorang penggerak, seorang motivator, seorang provokator, seorang inisiator, seorang motor. Ya. Ya. Jadi pemimpin itu menjadi teladan. Ya. Pemimpin itu menjadi referensi, menjadi acuan. Kalau pemimpinnya tidak menghormati anak buah, tidak menghargai kinerja anak buah, tidak mengapresiasi, ya, nah, itu akan berpengaruh pada produktivitas, akan berpengaruh pada motivasi kerja, akan berpengaruh pada kinerja, dan ujung-ujungnya karyawan banyak yang tidak produktif. Ya, ini akan besar pengaruhnya. Ya. Apa target yang diharapkan dari buku ini? Seperti saya katakan tadi, saya bisa memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, ya, karena dari pengalaman dan pengetahuan saya selama ini, baik kepada para pembaca, peminat ketenagakerjaan, HRD, pemerintah, umumnya dunia ketenagakerjaan, menambah khazanah ketenagakerjaan, mengkritisi regulasi dan kebijakan. Jadi di beberapa tulisan saya di buku ini juga banyak mengkritisi regulasi-regulasi pemerintah yang banyak tidak pro kepada kemajuan dunia ketenagakerjaan. Ya, kadang-kadang orang bilang kok tulisan saya lebih pro buruh. Saya katakan bukan pro buruh, tapi faktanya memang regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang ada itu memang banyak merugikan kepentingan pekerja. Ya, jadi akhirnya ya saya harus mengatakan seperti itu. Itu fakta. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, memang faktanya kepentingan pengusaha, kaum kapitalis, kaum investor masih memiliki pengaruh dan peran besar dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Makanya kita bisa lihat kaum buruh akhirnya membentuk partai yang namanya Partai Buruh, dan itu lolos di verifikasi kemarin. Dan mana tahu, kita nggak tahu teman-teman pekerja ini nanti akan memilih Partai Buruh dan mereka mendapatkan banyak kursi di DPR. Kita nggak tahu nanti peta politik itu nanti karena jumlah kaum buruh Indonesia ini luar biasa banyak. Kalau mereka bisa saja menyampaikan suaranya ke Partai Buruh itu misalnya, ini bisa peta politik akan ini, ya. Nah, jadi inilah dinamika dari dunia ketenagakerjaan kita, dan semua harus introspeksi, ya. Kenapa? Karena dunia ketenagakerjaan ini membutuhkan keikhlasan, kejujuran, ya, kebersamaan, ya. Yang namanya elemen dari hubungan industrial itu kalau secara spesifik itu kan ada dua, secara antara pengusaha dan pekerja. Diperluas lagi, ada yang namanya tadi kan bipartit, ya, tenaga pengusaha, serikat pekerja dan pengusaha. Meluas lagi bisa jadi tripartit, ada pemerintah, ya, ada pemerintah, ada pengusaha, ada serikat pekerja. Lebih luas lagi diartikan hubungan industrial itu tripartit plus ada dunia akademik, ada masyarakat sekitar, ya kan, ada vendor dan segala macam yang punya kepentingan dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi hubungan industrial itu sungguh luar biasa, memiliki pengaruh dampak yang signifikan. Apabila hubungan industrial itu tidak bisa dimanage dengan baik, itu akan berpengaruh pada keberlangsungan sebuah perusahaan, dan ujung-ujungnya kalau keberlangsungan perusahaan itu terganggu, ada demo karyawan, ada PHK besar-besaran dan segala macam, itu akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar, berpengaruh kepada vendor-vendor, ya, transportasi dan segala macam. Jadi hubungan industrial itu sangat strategik sekali, ya. Lalu memotivasi teman-teman lain untuk menulis, melatih diri untuk selalu belajar, ya, dan mampu bersikap open minded, lebih terbuka, ya, dari apa yang kritikan, masukan, saran dan segala macam. Kita harus banyak belajar dari situ. Jadi poin-poin penting dari buku yang saya tulis itu, Bapak dan Ibu, adik-adik, bab pertama tentang hubungan industrial, bab kedua manajemen SDM, bab ketiga kepemimpinan kerjasama tim, bab keempat lain-lain. Lain-lain itu ya di luar dari tiga aspek ini. Nah, saya coba sampaikan sedikit bab per bab, ya, ada materi-materinya. Pada bab pertama di hubungan industrial itu saya
mengulas terkait dengan LKS bipartit. Ya, LKS bipartit ini kalau sesuai regulasi ketenagakerjaan itu wajib dibentuk, tapi masih banyak perusahaan yang tidak membentuk LKS bipartit. Ya, tujuannya agar terjadi komunikasi, ya, komunikasi antara pengusaha dan pekerja melalui LKS bipartit. Tapi faktanya memang itu tidak jalan, tidak banyak, mungkin paling banyak 10% dari perusahaan yang membuat LKS ini. Makanya di situ yang saya lihat sering terjadi perselisihan hubungan industrial, ya, sering terjadi PHK sepihak dan segala macam. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan kecil tidak didiskusikan, tidak dibicarakan di level LKS bipartit. Akhirnya itu membesar dan lama-lama bisa menjadi masalah besar, yang ujung-ujungnya nanti mengganggu proses keberlangsungan bisnis perusahaan. Ya, di forum LKS ini juga harus berlandaskan adanya kesetaraan, kebersamaan, keterbukaan, dan saling percaya. Karena kenapa? Serikat pekerja dan pengusaha itu harus dalam LKS bipartit ini harus setara. Ya. Kalau serikat pekerja itu mewakili kepentingan pekerja, pengusaha di sini bisa jadi diwakili oleh HR manajernya, nanti akan ada komunikasi dua arah, ya, yang setara, yang bisa saling mengingatkan, berbagi, atau saling memecahkan masalah gitu. Yang ketiga, serikat pekerja harus menata diri dengan meyakinkan anggota untuk melaksanakan kewajiban. Jadi fungsi serikat pekerja itu, adik-adik, tidak saja hanya menyampaikan aspirasi pekerja, tidak saja hanya membela kepentingan pekerja, tidak saja hanya melindungi kepentingan pekerja, tapi juga harus memiliki tanggung jawab, ya, untuk bisa memberikan penjelasan, ya, meyakinkan pekerja bahwa mereka ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis perusahaan. Pekerja dan serikat pekerja adalah aset perusahaan, ya. Tanpa pekerja perusahaan nggak akan bisa jalan. Tanpa pengusaha perusahaan pun juga tidak akan bisa berlanjut. Jadi kedua pihak ini harus saling isi mengisi, harus saling ada kebersamaan gitu. Lalu setelah itu saya membahas terkait dengan upah minimum, ya. Apa itu upah minimum, bagaimana upah minimum itu bisa meningkatkan produktivitas, ya, bisa membuat keberlangsungan bisnis, ya, bagaimana penetapannya, terus jargon upah murah untuk kepentingan investasi asing itu harus diganti. Jadi kita bisa melihat upah murah itu masih menjadi andalan bagi pemerintah untuk menarik investor. Sebenarnya ini nggak bagus juga, ya. Investor masuk, tapi akhirnya ujungnya apa? Upah dibayar murah, pekerja kurang sejahtera, berpengaruh kepada kinerja, berpengaruh kepada produktivitas, ya kan? Ya, kalau pekerjanya bekerja masih berpikir besok saya mau makan apa, bagaimana membayar utang, bagaimana saya membiayai sekolah anak saya, ini bagaimana? Mau meningkatkan produktivitas, mau meningkatkan kinerja, mau meningkatkan motivasi karyawan dan segala macam. Jadi upah itu juga harus menjadi perhatian. Nah, kita lihat sekarang biaya-biaya makin meningkat, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Apabila upah minimum itu naiknya cuma kecil, ya, tidak signifikan, ujung-ujungnya dengan harga-harga yang harga-harga biaya kebutuhan hidup itu meningkat sekali, besar sekali, itu akan membebani kehidupan pekerja. Akhirnya ya daya beli menurun, itu berpengaruh pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Ya, jadi ini penting sekali, upah ini harus dicari solusi terbaik. Sudah beberapa kali pemerintah membuat perumusan mulai dari KHL, PP 78, ya, terus PP 335 kemarin dan segala macam, ya, sampai peraturan menteri, Permen nomor 18, Permenaker nomor 18. Nah, jadi ini adalah dinamika dari perlindungan upah dari pemerintah, dan masih, artinya terkait dengan upah minimum di Indonesia ini masih bermasalah, ya. Kita belum menemukan formulasi upah yang bisa disepakati oleh pihak pengusaha dan pekerja.
Lalu saya membahas tentang gerakan buruh, ya. Jadi ada bab tentang ada bagian atau artikel yang membahas tentang sejarah panjang Hari Buruh. Jadi May Day itu muncul dulu dari berawal di Amerika Serikat ya di tahun 1800-an ya. Itu karena penindasan terhadap kaum pekerja oleh kaum borjuis, kaum kapitalis ya. Karena tidak ada kepastian waktu kerja. Nah, mereka menuntut 8 jam per hari ya. Nah, itu bergulir terus sampai akhirnya ditetapkan May Day ya di Amerika, dan itu sampai ke seluruh dunia, dan di Indonesia pun di 2013 akhirnya Presiden SBY menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh dan hari libur nasional ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja itu sangat penting. Pengusaha juga penting. Jadi ini kita harus mencari solusi terbaik bagaimana keberlangsungan bisnis perusahaan itu berjalan baik, dan bagaimana juga para pekerja juga sejahtera. Pekerja bisa secara loyal, ikhlas, ya, berkontribusi positif untuk kepentingan perusahaan, memiliki motivasi kerja, memiliki kinerja yang baik, memiliki produktivitas. Ya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Ya. Dan sampai saat ini saya masih belum melihat aspek-aspek tersebut belum terpenuhi secara optimal dan maksimal. Lalu di revisi Undang-Undang 13 2003 di artikel ini saya lebih banyak menyoroti pasal-pasal Undang-Undang 13 2003 yang masih tidak konsisten ya. Makanya di situ perlu direvisi ya. Namun pemerintah dalam melakukan revisi itu ternyata ada masalah juga ya dengan Undang-Undang Ciptaker ini. Ya, karena tidak adanya partisipasi yang bermakna dari elemen-elemen hubungan industrial, misalnya dari serikat pekerja, dari asosiasi-asosiasi ARD dan segala macam ya. Jadi intinya Undang-Undang Cipta Kerja yang berusaha untuk merevisi kontroversi-kontroversi atau kekurangan-kekurangan di Undang-Undang 13 2003 karena pemerintah dikejar target, tapi prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ujung-ujungnya apa? Undang-Undang Ciptaker akhirnya dinyatakan inkonstitusional, bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sampai November 2023. Pemerintah harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ciptaker ya, karena dinilai tidak melaksanakan proses pembentukan undang-undang secara baik, apalagi tidak secara optimal mengikutsertakan semua komponen hubungan industrial yang ada. Tapi faktanya pemerintah main terabas dengan mengeluarkan Perpu ya. Jadi ini adalah sebuah cara yang secara hukum mungkin benar tapi sangat kontroversial, karena ada di Perpu itu harusnya ada situasi kegentingan yang memaksa. Apakah ada situasi kegentingan yang memaksa pemerintah mengeluarkan Perpu? Ternyata nggak ada. Dibilang bahwa untuk menarik investor, untuk dampak dari perang Ukraina Rusia, resesi 2003, apakah itu berpengaruh ke Indonesia? Belum ya. Jadi ini memang cara-cara yang menggunakan kekuasaan dan menggunakan hukum sebagai bungkus untuk kepentingan-kepentingan yang kita tahulah ya. Akhirnya justru dengan Perpu ini akan menjadi masalah baru ya. Nah, nanti sedikit saya akan bahas tentang Perpu ini, Bapak dan Ibu. Lalu di Corona ya, kita di 2020, 2021 gitu kita sampai 2022 ya pertengahan ya. Itu kita ada pandemi ya, dan itu benar-benar sangat berpengaruh besar terhadap sektor industri ya, dan ada sekitar 7 sampai 9 juta pekerja di PHK ya, sebagai ekses dari pandemik ya. Dan tapi sebenarnya ada juga sektor-sektor bisnis yang berkembang ya, misalnya ya sektor
kesehatan, sektor sanitary dan segala macam ya, peralatan kesehatan, rumah sakit, yaitu obat-obatan ya, itu malah berkembang ya. Jadi ada yang terpuruk, ada yang berkembang, dan ada yang stabil. Jadi tidak semua dunia industri itu terpuruk di pandemi, tapi ada sektor-sektor yang malah memanfaatkan pandemi, ada sektor yang memang stabil gitu. Stabil ya, kemudian sektor makanan, minuman tuh stabil ya. Jadi pintu dialog antara pengusaha dan pekerja itu solusi terbaik ya. Jadi di saat pandemi itu kalau ada terjadi PHK ya, diharapkan pengusaha tidak melakukan PHK secara sepihak ya. Karena kalau dilakukan PHK semena-mena ini justru akan merugikan ya kaum pekerja ya. Jadi harus dibicarakan baik-baik antara pengusaha dan pekerja gitu. Pada bab Omnibus Law dan Hubungan Industrial Pancasila di sini seperti saya katakan tadi ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu pemerintah terkesan memaksakan ya untuk mengebut terwujudnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dalam 100 hari. Saya masih ingat itu Pak Jokowi bilang 100 hari ini udah harus selesai. Masa Omnibus Law yang artinya adalah banyak undang-undang dijadikan satu undang-undang dengan 1000 halaman itu bisa selesai 100 hari. Ini kan nggak masuk akal gitu. Ternyata iya, ujung-ujungnya Omnibus Law ini jadi masalah ya, karena kurangnya partisipasi masyarakat. Tidak hanya prinsip keterbukaan ya dalam penyusunan draft ya. Belum lagi draft itu kita bisa lihat dulu banyak koreksi-koreksi ya kan, dan sangat tertutup ya. Dan terakhir tidak dimanfaatkannya tripartit ya. Tripartit itu ada sebuah lembaga kerjasama yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Itu mulai di kota, kabupaten, provinsi, dan nasional itu ada LKS tripartit. Tapi kita melihat dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja itu LKS tripartit tidak difungsikan, tidak diberdayakan secara efektif, optimal, dan maksimal. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu saya bikin artikelnya itu untuk siapa gitu ya. Ternyata ya ada banyak penolakan dari kaum buruh karena mereduksi hak kaum buruh ya. Ada penolakan ya. Lalu banyak sekali menguntungkan kepentingan dari pengusaha. Jadi kita melihat di sini sebenarnya siapa yang banyak dipentingkan gitu ya. Kalau di Undang-Undang 13 2003 itu memang kebanyakan malah banyak menguntungkan pekerja ya. Tapi dicarilah jalan keluar dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi justru sebaliknya malah lebih banyak menguntungkan pengusaha. Akhirnya berbalik arah. Tadinya Undang-Undang 13 2003 banyak menguntungkan pekerja, dicoba revisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja malah menguntungkan pengusaha. Akhirnya tidak tercapailah sebuah win-win gitu. Harusnya pemerintah sebagai regulator, sebagai pihak yang berada di posisi tengah harus benar-benar bisa mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Lalu tentang Undang-Undang Cipta Kerja juga ini saya juga membahas ya tentang mau kemana ini Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi ini sedikit poin-poinnya dari terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena di situ banyak sekali hal-hal yang ditolak kaum buruh ya, mulai dari upah minimum, pesangon yang berkurang nilainya, PKWT tanpa ada batas waktu ya 5 tahun diperpanjang lagi 5 tahun, nanti sampai usia pensiun orang itu PKWT terus gitu, ujung-ujungnya dia tidak akan dapat pesangon. Lalu outsourcing pun dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan Perpu itu semua kembali ke outsourcing. Semua bidang kerja bisa di-outsourcingkan. Nah, ini kan sangat merugikan ya masa depan kepentingan pekerja. Waktu kerja juga ya, dan juga cuti haid yang dihilangkan di situ kemarin dimunculkan lagi ya di Perpu ya. Jadi di sini intinya pemerintah harus mendengarkan aspirasi semua stakeholder ya. Apakah itu pengusaha, pekerja, akademisi, tokoh masyarakat,
kepentingan vendor, para praktisi HRD dan pihak-pihak terkait. Itu semua harus diakomodir masukannya. Lalu tantangan dunia ketenagakerjaan dewasa ini, di sini saya lebih mengulas terkait dengan tingginya pengangguran. Ya, tingkat pengangguran kita sebenarnya termasuk tinggi. Ya, kenapa? Karena dari rata-rata 4 jutaan lulusan, mulai dari SMK sampai perguruan tinggi, itu yang terserap hanya sekitar 1,5 sampai 2 juta. Ya, kalau kita ingin melihat tingginya tingkat pengangguran, kita bisa lihat secara kasat mata di lapangan. Banyaknya muncul menjamur pedagang kaki lima, ya, gerobak-gerobak dan sebagainya. Itu sebenarnya pelarian dari orang-orang yang menganggur. Yang kedua, tingginya kejahatan-kejahatan oleh kaum muda. Ya, kita lihat sekarang banyak sekali pembegalan, ya, banyak sekali geng-geng motor sekarang. Itu kan sebenarnya anak-anak muda yang tidak punya kerjaan, benar kan? Jadi akhirnya ya macam-macam mereka lakukan. Dan maraknya parkir liar, maraknya polisi cepek dan segala macam, itu adalah orang-orang pengangguran. Ya, untung saja sebagian besar bisa tertampung oleh Gojek, Grab dan segala macam itu, ya. Jadi inilah permasalahan kita, ya. Tenaga kerja kita terus bertumbuh, ya. Lulusan SMK, kalau nggak bisa keluar, terus mereka mau kerja di mana? Akhirnya mereka bikin geng-geng dan segala macam, ya muncullah kejahatan-kejahatan gitu. Ya, kalau mereka bekerja nggak mungkin nggak ada waktu mereka berbuat kriminal, kan? Orang-orang yang melakukan kriminal kejahatan itu karena mereka nggak punya pekerjaan dan mereka perlu makan gitu. Akhirnya muncul kriminalitas atau kejahatan-kejahatan. Maraknya TKA Cina, ini kita bisa melihat TKA Cina begitu banyak ada di perusahaan-perusahaan investasi Cina. Harusnya sesuai regulasi itu kan tenaga skill Cina itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, skill tertentu. Tapi faktanya pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, pekerjaan rendahan juga mereka lakukan. Seperti yang terjadi di Morowali itu. Itu sangat telanjang sekali gitu, ya. Itu adanya diskriminasi, pekerjaan yang sama, orang Indonesia jadi office boy, orang Cina, TKA Cinanya office boy, gaji mereka 30 juta, gaji TKI tenaga kerja Indonesia cuma 3 juta, ya. Terus bekerja di tempat-tempat yang berbahaya, tidak dilengkapi dengan sistem manajemen K3 yang baik dan segala macam. Nah, ini kan sungguh sangat disayangkan gitu, ya. Dan tenaga kerja Cinanya 1.300 orang, bisa dibayangkan kenapa sampai sebanyak itu, ya kan? Nah, ini, sementara memang pekerja Indonesia ada 10 ribuan, tapi sebenarnya masih bisa dikurangi tenaga kerja Cinanya gitu. Kenapa harus 1.300? Dan fakta di lapangan ternyata ya mayoritas pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia malah diisi oleh TKI Cina gitu. Dan yang selanjutnya lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan. Jadi dengan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja, di mana jumlah pengawas tenaga kerja kita itu memang sangat minim, ya. Ya, kalau contohnya saja kalau di Bekasi itu sampai Karawang itu, ya, itu perusahaan industri itu bisa sampai 15.000. Tapi pengawasnya cuma 70 orang. 70 orang mengawasi 10 ribuan perusahaan. Nah, coba bisa dibayangkan. Walhasil apa? Walhasil ya banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Ada upah pekerja yang dibayar di bawah upah minimum, ya. Ada pekerja yang lemburnya nggak dibayar, ada pekerja yang alat pelindung dirinya tidak lengkap, banyak sekali macam-macam, ya. Terus formulasi upah minimum yang masih belum tuntas sampai sekarang, ya. Belum efektifnya lembaga tripartit, ya.
Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang perlu diselesaikan ya oleh dunia ketenagakerjaan Indonesia. Yang kedua, perlu dibuatkan program kewirausahaan mandiri kreatif bagi pekerja atau calon pekerja. Nah, ini mungkin masukan juga bagi universitas ya, perguruan tinggi, bahwa kepada adik-adik jangan hanya berpikir lulus kuliah itu harus bekerja gitu. Karena kenapa? Karena daya tampung dunia usaha, dunia industri itu tadi saya katakan tidak bisa menerima semua lulusan, ya. Apalagi sekarang banyak perusahaan menggunakan pada teknologi, ya kan? Kalau kita lihat di Badan Investasi itu apa? BKPM ya. Itu jumlah investasi kita secara nilai uang itu meningkat. Artinya banyak perusahaan yang investor yang masuk ke Indonesia membuka usaha-usaha, ya kan, manufacturing dan segala macam. Tapi kenapa tenaga kerja kita penyerapannya masih rendah? Salah satunya adalah mereka menggunakan pada teknologi, ya. Kalau dulu teknologinya masih minim, itu masih banyak menggunakan padat karya tenaga kerja. Sekarang enggak. Semuanya pakai mesin, pakai robotisasi, otomatisasi, artificial intelligence dan segala macam. Nah, ini kan tantangan bagi kita kan. Kalau di luar negeri, kalau di Jerman, di Jepang dan negara-negara lain itu memang mereka sangat membutuhkan kecanggihan teknologi dalam manufacturing atau dunia bisnisnya. Tapi kenapa kita menjadi masalah? Karena kita ini sebentar. Karena Indonesia ini sebenarnya kita masih negara berkembang yang banyak memproduksi pekerja. Kita ini kan di era bonus demografi ini. Bonus demografi itu sekitar 70-80% penduduk kita ini adalah usia produktif. Usia 16 tahun sampai 65 itu adalah usia produktif. Nah, ini yang harus menjadi tantangan bonus demografi. Secara tenaga kerja kita yang siap kerja itu banyak. Tapi tempat penyerapan bekerjanya minim. Ditambah lagi dengan tantangan teknologi yang makin canggih. Yang tidak begitu banyak membutuhkan tenaga kerja. Nah, makanya di sini mindset kewirausahaan mandiri kreatif ini harus ditanamkan. Jadi adik-adik jangan berpikir kalau saya harus bekerja, harusnya lebih banyak berpikir bagaimana kalau saya tidak bekerja, saya akan mencoba berbisnis gitu. Nah, ini yang saya dalam setiap narasumber saya di beberapa perguruan tinggi dan juga di tempat lain saya selalu ingatkan. Mentalitas wirausaha mandiri kreatif itu harus selalu ditanamkan ke adik-adik gitu. Ya. Kenapa saya namakan kewirausahaan mandiri kreatif? Berbisnis atau berwirausaha yang mandiri. Always been my influence. The battle. Tapi yang paling penting itu kreatif. Kreatif apa? Kreatif itu bisa membuat jenis bisnis yang berbeda dari yang lain. Jadi banyak sekali orang membuka bisnis yang standar gitu. Coba adik-adik lihat yang sukses-sukses itu adalah membuat bisnis-bisnis yang beda dari yang lain. Nah, ini pasti akan kebanyakan suksesnya daripada yang standar-standar gitu. Orang, apalagi generasi muda sekarang mencari tempat atau belanja yang beda dari yang lain gitu kan. Terus tadi saya katakan perlu ada penambahan petugas pengawas ketenagakerjaan, perlu dirumuskan terkait dengan upah minimum, perlu dilibatkan asosiasi praktisi HRD. Nah, ini yang kebetulan saya Ketua Umum Asosiasi Praktisi HRD Indonesia. Anggota kami lebih kurang 1.100 HR Manager di seluruh Indonesia. Nah, jadi kami melihat para praktisi HRD ini masih belum banyak diberdayakan oleh pemerintah. Masih dianggap sebagai subordinasi dari pengusaha. Padahal praktisi HRD ini adalah sebuah profesi. Ya. Kenapa? Karena seorang HR Manager harus bisa melihat permasalahan di dalam perusahaan itu secara objektif, lebih jernih, lebih netral. Ya.
Maaf, Memang Pak Ibu. secara fungsi mewakili kepentingan pengusaha, Maaf, tapi Pak Yas. seorang manajer juga, Pak Yasminaldi, ya Pak. waktunya masih 10 menit ya, Pak? Oke, ya. Ya, 10 menit lagi, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Seorang HR manager juga harus bisa menampung aspirasi dari pekerja. Nah, inilah tantangan dari seorang HR di sebuah perusahaan. Ya, terima kasih Pak udah diingatkan. Kalau enggak saya keenakan terus ngomong nih. Ya, ini terkait dengan Undang-Undang Ciptaker pasca putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Dinyatakan inkonstitusional bersyarat, harus dalam 2 tahun diperbaiki, ya. Harus ada partisipasi yang berarti dari stakeholder, ya. Jika 2 tahun tidak diperbaiki, maka kembali ke Undang-Undang 13 2003, ya. Jadi itu putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Baik Pak Ya. Takrim. Dilanjutkan lagi atau sesi tanya jawab langsung saja, Pak? Oke, tanya jawab aja Pak langsung Pak. Di sesi pertama ini di chat sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama ada siapa tadi? Oke. Dari Yumif Azaf ya. Yumif Azfa Diar. Pustaka Besari Probolinggo. Ini Pak Yos, pertanyaannya yaitu bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak menghargai anak buahnya. Nah, bagaimana membuat suasana tidak harmonis, bagaimana membuat suasana itu menjadi harmonis di perpustakaan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, saya langsung jawab ya Pak. Ya, silakan Pak. Dari Yos. Probolinggo. Bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak menghargai anak buah? Ya. Nah, ini sebuah kasus yang maha sulit ini, ya. Namanya anak buah kan harus mengikuti pemimpin, ya. Jadi teman-teman, ya, apabila kita punya atasan yang memang mungkin kurang menghargai kinerja kita, ya. Saya pikir sepanjang kita diberikan job desk, kita diberikan tugas dan tanggung jawab, kita saja dulu yang harus melaksanakan itu dengan baik. Jadi nggak usah berpikir bahwa apakah kinerja saya atau hasil kerja saya ini dihargai atau tidak. Yang penting kalau Bapak dan Ibu sudah merasa secara optimal dan maksimal memberikan kontribusi yang terbaik, ya, saya pikir itu nggak ada masalah, ya. Jadi memang kadang-kadang itu tantangan, kita sudah mencoba memberikan kontribusi terbaik, kinerja, ya, produktif, ya, bahkan melebihi dari yang diharapkan, tapi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan, ya. Tapi tentu ini juga sepanjang hak-hak kita itu memang tetap dibayarkan, ya, saya pikir, dan harga diri sebagai seorang anak buah juga tetap ditempatkan pada tempatnya. Kalau cuma sekedar penghargaan, tidak ada penghargaan aja, ya nggak apa-apa, tetap aja jalan dulu. Tapi kalau sudah menjatuhkan harga diri, merusak reputasi kita dan segala macam, saya pikir adik-adik harus mencari jalan terbaik, ya cari tempat lain aja, ya. Karena kita nggak akan bisa merubah atasan, ya. Kita nggak akan bisa merubah atasan. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri, mindset kita, ya. Jadi kalau Anda menemukan atasan seperti itu, Anda jangan langsung down gitu, ya. Anda tetap saja dulu berikan kinerja Anda, laksanakan tugas dan pekerjaan sesuai yang dia sampaikan, ya. Jadi kita jangan selalu berharap bahwa wah ini nggak ada terima kasih. Kadang-kadang gitu kan Pak. Kita sudah bekerja baik tapi nggak ada terima kasih dari atasan gitu. Itu saya pikir itu manusiawi, ya. Tapi sepanjang cuma itu, anggap aja itu masalah kecil kok. Toh lama-lama atasan Anda juga akan sadar
Kadang-kadang ada juga seorang atasan yang punya gaya seperti itu. Sebenarnya dia sangat bangga, sangat tahu bahwa Anda itu berkinerja bagus. Makanya dia tidak mau mungkin, atau bisa jadi dia menguji gitu. Ya. Jadi itu saya pikir salah satu ujian kita sebagai seorang anggota tim atau anak buah dari atasan yang memiliki beragam karakter gitu. Ya. Jadi adik-adik kalau kita punya atasan itu jangan selalu menyamakan ya. Setiap orang yang menjadi atasan Anda itu mempunyai gaya dan karakter berbeda-beda. Ya kan? Anda akan akan menemui atasan yang berbeda-beda di setiap waktu. Ya kan? Misalnya Anda bekerja, mungkin manajer Anda 2 tahun bekerja cocok dengan Anda. Ternyata ada manajer baru dengan gaya yang lain. Anda harus mencoba menyesuaikan diri. Ya, mencoba menyesuaikan diri. Dalam artian sepanjang tetap dalam lingkup pekerjaan ya. Tapi kalau sudah merugikan harga diri, merusak nama baik, dan sudah di luar dari pakem-pakem yang ada, saya pikir ya Anda sudah harus mulai berpikir untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Saya pikir itu Pak Takrim. Ya, baik Pak Yas. Iya, tadi memang tidak dirinci ya, tidak dihargai itu dalam hal apa, karena kalau tidak dihargai itu terlalu luas ya Pak ya. Karena tadi juga disampaikan sama Pak Ya, Yos, betul. ya pemimpin itu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengambil contoh dari tempat yang satu, kita terapkan di tempat kita itu juga belum tentu pas ya. Ini menyesuaikan. Mungkin juga sedang moodnya kurang baik atau gimana, yang penting hak kita sudah kita terima, kita sudah melakukan yang terbaik, itu kita istilahnya sudah aman lah insya Allah Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak. Ya selanjutnya untuk pertanyaan kedua ada dari Jopir Winzaloko, di mana beliau menanyakan bagaimana cara menghindari sikap pemimpin yang melakukan hak sewenang-wenang. Ini kurang lebih sama Pak ya. Jadi seperti melakukan PHK, ya pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, serta hal apa yang bisa kita lakukan dengan hal tersebut, kejadian tersebut. Intinya kurang lebih sama Pak dengan yang sebelumnya, cuma ini lebih ke contoh PHK. Iya, saya pikir kita harus pastikan sepanjang masuk dalam job desk uraian pekerjaan, kewajiban kita jalankan, iya kan? Sepanjang itu masuk dalam tugas pekerjaan kita ya kita tetap jalankan. Tapi kalau kira-kira sudah di luar itu ya, yang sudah berpengaruh kepada harga diri pribadi kita ya, hal-hal lain itu harus dipikirkan ya, harus kita coba evaluasi lagi. Mungkin ya memang dia itu bukan atasan yang baik. Memang kebanyakan itu yang saya katakan, banyak atasan-atasan yang tidak dipromosikan menjadi atasan oleh perusahaan tanpa seleksi-seleksi yang baik dan benar gitu. Ya kan? Yang jadi korban kadang-kadang ya anak buahnya. Benar nggak? Banyak orang menjadi manajer, banyak orang menjadi supervisor, banyak orang menjadi GM, atau bahkan banyak orang menjadi wali kota, gubernur, itu mungkin karena nepotisme, karena kedekatan, karena popularitas, bukan karena kompetensi. Nah, ini yang kita kebanyakan seperti itu sekarang. Jadi ya kalau di dalam yang lebih sempit di perusahaan adik-adik, sepanjang itu pekerjaannya memang Anda sudah lakukan yang terbaik dan Anda sudah menjalankan sesuai dengan SOP-nya, ya Anda nggak usah takut. Ya. Tapi kalau sudah menyimpang dari itu, mungkin ya Anda perlu berpikir bahwa emang Anda tidak menemukan atasan yang baik. Gitu. Seperti itu saya pikir. Ya, baik Pak Yos, terima kasih ya. Ya, kurang lebih memang sama ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Atasan itu tidak semuanya mungkin bisa mencapai posisi itu dengan kompetensi. Ada juga kalanya mungkin dari tadi nepotisme atau dari hal yang lain gitu ya. Dan beberapa kan ada istilah namanya pemimpin itu bisa dilahirkan bukan dihasilkan. Itu kan berarti kan
benar-benar ada yang dari keturunan, ya, ada yang memang dipimpin berdasarkan kompetensi. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya untuk peserta yang lain? Silahkan. Masih sesi tanya jawab. Mungkin kita buka 2 penanya lagi ya, Pak Yas ya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain untuk pertanyaan terkait materi kita pada hari ini bisa menanyakan langsung ke narasumber dengan open mic atau via chat. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta ya, saya juga ingin bertanya pada Pak Yos nih. Karena kan seperti yang kita tahu tadi disampaikan Pak Yos di awal bahwa memanage orang itu memang tidak semudah memanage sebuah data, memanage sebuah benda ya. Kalau misalkan kita mempunyai data, kita atur dalam komputer, mungkin sudah gampang kita manage-nya. Bahkan kalau di Excel kan bisa kita short, ya, ascending, descending. Tapi kalau orang kan dinamis ya Pak, kita tidak bisa dengan mudah membuat orang tersebut itu patuh atau mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, berdasarkan itu mungkin ya Pak, ini terkait dengan, kan kita kalau tahu di sebuah organisasi perusahaan itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, budaya yang ada di perusahaan sama yang diikuti mungkin yang pernah orang lain yang ikuti di tempat lain tuh mungkin dirasa kok tidak sama dan mungkin budayanya kok seperti ini agak berbeda. Nah, itu bagaimana Pak cara kita menyesuaikan budaya organisasi yang ada di sebuah perusahaan yang mungkin untuk seorang karyawan atau pegawai itu terasa kok asing gitu. Misalkan tidak nyaman untuk menyesuaikan sebuah budaya seperti itu. Bagaimana Pak Yas, menurut Pak Yas? Ya, terima kasih Pak Takrim. Ya, setiap perusahaan itu sebenarnya di perusahaan itu ada 2 jenis budaya, Pak. Corporate culture yang resmi dan corporate culture yang tidak resmi, kan gitu kan? Iya, Pak. Corporate culture yang resmi itu biasanya positif. Misalnya itu ditulis di papan, ada banner, misalnya budaya perusahaan itu budaya bersih, disiplin, jujur, segala macam kan? Tapi ada budaya perusahaan yang nggak resmi. Budaya perusahaan yang nggak resmi itu misalnya di situ banyak saling adu domba, banyak saling fitnah dan segala macam kan. Makanya kita jika masuk ke sebuah perusahaan, saya pikir kita harus mencoba untuk menyesuaikan diri, Pak. Banyak kadang-kadang calon karyawan ya itu kalau dia masuk ke sebuah perusahaan itu dia berpikir yang baik-baik saja. Ya, makanya saya katakan kita ini masuk ke sebuah perusahaan, ke sebuah rimba belantara yang memiliki banyak karyawan, yang memiliki banyak kepentingan, banyak karakter. Apalagi perusahaan yang, mohon maaf, yang masih berbau kekeluargaan ya, yang mungkin kurang profesional dan segala macam, itu pasti ada hal seperti itu. Jadi mungkin kita mencoba menyesuaikan, tapi kalau itu memang tidak baik, ya kita jangan masuk ke bagian itu. Dalam artian kita menyesuaikan, kita memahami gitu, bahwa kita berada di tempat yang memang agak unik. Saya nggak mengatakan tempat itu salah ya. Iya Pak. Benar, tempat unik. ini unik gitu. Benar nggak? Anda Benar, misalnya Pak, bekerja di sebuah perusahaan, ternyata ada geng-gengan, ada ya mungkin kurang intelek lah. Ya. Karena mungkin pendidikan sebagian pekerjanya mungkin ya SMP ke bawah, bisa jadi kan? Ya, kubu-kubuan gitu Pak. Ya, kubu-kubuan apa. Ya, kita tahu gitu, kita menyadari itu yang perlu, awareness itu yang perlu. Kita aware, tapi kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Ya. Kita cari orang-orang yang baik, yang menurut kita, itu aja Pak. Jangan berharap bahwa kita bekerja di sebuah perusahaan itu orang baik semua, jangan. Nggak bisa Pak. Karena kita menjadi bagian dari sistem gitu. Ya kan? Kita menjadi, kecuali kita menjadi orang yang pegang kunci di atas, kita bisa buang-buangin orang-orang yang tidak kita suka. Tapi kita adalah bagian dari itu. Cukup kita memahami, menyadari, mempelajari, ya. Tapi setelah itu kita bisa mengambil sikap bahwa saya tidak akan masuk ke kelompok-kelompok yang tidak baik itu. Saya masuk ke kelompok yang baik gitu. Saya pikir itu Pak Takrim, jalan terbaiknya Pak.
Terima kasih Pak, benar sekali Pak. Ya, sangat jelas jawabannya. Ya, itu juga bagi teman-teman semua yang mungkin menyesuaikan tempat ya, kalau misalnya pindah ke tempat kerja yang baru dari tempat yang lama atau bahkan baru bergabung di dunia kerja, itu biasanya kan kaget dengan adanya budaya-budaya organisasi, budaya perusahaan yang kita tidak tahu apa kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Karena tadi setiap orang yang bekerja itu tidak memiliki kesamaan di dalam wawasan dan sebagainya. Oke, baik Pak Yos. Di sini di chat ada 2 penanya lagi. Yang pertama pertanyaan dari live YouTube Pak, itu dari atas nama Mubarak. Izin bertanya, bagaimana cara kami kaum milenial menanggapi di era sekarang yang sulit untuk mencari kerja? Apakah ada saran atau pesan dari Bapak agar kita setelah lulus ada gambaran ke depannya? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Iya, Ya, jadi di era milenial ini adik-adik persaingan makin ketat ya. Persaingan makin ketat, lapangan kerja makin sedikit, pencari kerja makin banyak, kan gitu kan? Jadi harus memiliki competitive advantage. Competitive advantage itu adik-adik harus memiliki sesuatu yang bisa mengalahkan yang lain. Misalnya begini, ada yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Ada memiliki kemampuan skill jadi pemain voli. Ada yang memiliki kemampuan ya bidang-bidang olahraga tertentu dia menjadi menguasai gitu, berprestasi. Itu salah satu yang bisa menarik untuk itu, ya. Jadi salah satunya seperti itu, atau misalnya mengikuti kursus-kursus atau kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan yang bisa menambah keahlian dan keterampilan kita, ya kan? Kita ada tambahan misalnya ya punya sertifikat MSDM gitu, atau misalnya memiliki ikut pelatihan leadership, ya kan? Pernah di bidang organisasi juga, adik-adik mungkin pernah jadi ketua di organisasi ini, keanggotaan di organisasi ini, jabatannya sebagai ini, pernah jadi moderator, pernah jadi narsum dan segala macam. Jadi itu sesuatu nilai tambah gitu, ya. Jadi harus mencoba mencari, mengintrospeksi ke diri sendiri, potensi apa di diri saya yang bisa saya lebih tingkatkan, dan itu akan menjadi andalan saya untuk bisa ditarik oleh perusahaan itu, ya. Ya misalnya kalau di perusahaan multinasional itu ya, itu kan yang diharapkan bisa mampu berbahasa Inggris kan. Banyak sekali sekarang lulusan-lulusan SMK atau perguruan tinggi yang kurang dalam bahasa Inggris. Nah ini kan persaingan makin sedikit. Ini yang harus kita wah kalau gitu saya harus ikut kursus bahasa Inggris. Jadi ada skill-skill seperti itu gitu. Jadi harus memiliki competitive advantage ya. Jadi jangan jangan memiliki kompetensi yang standar-standar gitu. Saya pikir itu. Baik, Pak Yos, ya, terima kasih. Ya harus ada poin plusnya Pak ya, intinya ya Pak. Jangan ada poin plus, ada nilai tambah, nilai plus lah. Paling enggak kalau yang rata-rata sekian, nah ada paling enggak ada satu aja kompetensi yang memiliki, ikut seminar atau ikut kegiatan yang sebagainya. Oke, baik. Satu lagi ya Pak ya. Ini masih ada satu lagi penanya dari Sasuke. Ini temannya Naruto ini sebetulnya. Izin bertanya Pak, apakah etis jika melawan atasan yang sudah tidak memiliki jiwa keprimanusiawian terhadap diri kita sendiri dengan catatan langsung resign. Jadi langsung resign nih Pak. Mungkin dirasa keputusannya terlalu sepihak atau bagaimana, tidak mempunyai kemanusiaan, jadi langsung resign, tidak ada tawar-menawar. Gimana Pak Yos? Tidak berperi kemanusiaan ini saya belum dapat spesifiknya Pak, ya. Iya. Tapi artinya beginilah, kalau Anda memang sudah nggak tahan, Anda sudah mencoba yang terbaik, Anda sudah maksimal, optimal, ternyata memang atasan Anda sudah nggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, saya pikir nggak usah Anda cari masalah, Anda ajuin resign aja. Kalau Anda nanti melawan, nanti malah ada masalah baru. Anda tetap resign kan? Tapi ada masalah baru yang nanti bisa jadi bisa jadi masalah lanjutan malah. Ya sebaiknya Anda resign, tapi
kalau bisa, kalau Anda sudah mendapatkan sinyal-sinyal nggak bagus itu, Anda berusaha keras untuk mencari kerja dulu, ya. Jadi kita udah melihat situasinya sudah nggak kondusif, ya udah diam-diam Anda coba melamar gitu. Jadi kalau Anda keluar, Anda masih ada peluang cepat untuk bisa diterima di perusahaan lain. Ya. Baik, Jadi Pak. ada penelitian itu oleh Nielsen ya, itu di Asia, itu kenapa? Jadi 70% orang tuh resign itu bukan meninggalkan perusahaan, tapi meninggalkan atasannya. Ya. Jadi emang itu. Orang berhenti itu kebanyakan 70% 70%, Pak, tidak ya? meninggalkan Banyak perusahaan, juga. tapi meninggalkan atasannya. Jadi gitu. 70%, hampir 100%. Iya. Banyak juga ya. Jadi berarti memang banyak sekali masalah di perusahaan-perusahaan kita Iya. terkait Dari- dengan kompetensi. Itu masalah kompetensi, Pak. Kalau si atasan itu memiliki kompetensi, memiliki leadership, memiliki pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang atasan yang baik, nggak akan mungkin bisa terjadi seperti itu. Ya. Gitu Pak Takrim. Baik, Pak Yos, terima kasih, Pak. Iya. Sebenarnya sekali yang disampaikan sama Pak Yos, kalau kita belajar manajemen itu ada salah satu keterampilan seorang pemimpin, salah satunya itu manusiawi. Nah, itu memang harus dimiliki seorang pemimpin ya. Bagaimana dia memperlakukan seseorang atau anggotanya atau karyawannya dengan baik. Kan seperti yang tadi di awal disampaikan ya, kita mengatur orang itu tidak sama dengan mengatur data yang kita bisa atur seenaknya sendiri, mengikuti dengan apa yang kita inginkan. Orang itu lebih dinamis, lebih fleksibel, karena karakter orang itu berbeda-beda. Oke, baik. Terima kasih untuk para penanya pada webinar kali ini. Mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat untuk kegiatan webinar kali ini, silakan mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat ya. Nanti juga akan di-share sertifikat serta materinya. Baik, mungkin cukup ya Pak Yos ya untuk sesi tanya jawabnya. Kita Ya. cukupkan. Terima Dan kasih Pak Takrim. Bapak dan Ibu, adik-adik semua, terima kasih ya. Ya, kami Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. iya. Ada satu pertanyaan lagi di terakhir. Gimana ini Pak? Ya, silakan. Satu pertanyaan terakhir. Jadi Pak Triogo, ini dosen kita Pak, dosen Bina Oh iya, silakan Pak Triogo. Mana yang lebih penting untuk penciptaan lapangan kerja melalui industrialisasi